Baik, sampai jumpa dan selamat bahagia serta semangat pagi untuk saudara-saudara mahasiswa yang ikut dalam PKKMB Universitas WR Supratman Surabaya. Perkenankanlah saya akan bentangkan tentang pembentukan karakter mahasiswa dan kesadaran bela negara. Ini diberikan dengan maksud agar ada pembekalan kepada mahasiswa baru sehingga bisa menatap ke depan dan nantinya pada suatu saat akan memberikan kontribusinya terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa melalui kesadaran bela negara. Disclaimer saya berikan sebagai sebuah komitmen seorang akademisi yang menyatakan bahwa gambar atau visual yang ada di slide ini bukan karya saya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada kawan-kawan telah mengkreasi gambar-gambar yang bagus sehingga mampu menghiasi slide-slide untuk pembelajaran dan demi nusa dan bangsa. Kemudian buku-buku yang saya acu di dalam penyajian ini antara lain adalah tentang pendidikan karakter yang di-create oleh Doni Kusuma, kemudian juga Hilangnya Atlantis, Benua Atlantis, Benarkah Indonesia adalah Atlantis, adalah sebuah perdebatan ini yang saya angkat. Kemudian juga karya dari Profesor Arisius Santos, seorang orang geolog dan fisikawan nuklir dari Brasilia. Kemudian juga Stephen Oppenheimer dalam bukunya Eden in the East. Itulah yang akan saya acu dan saya gunakan untuk membekali para mahasiswa pada hari ini. Tentang karakter. Berbicara karakter is not built overnight. Jadi tidak seperti kisah Roro Jonggrang yang satu hari satu malam telah selesai candi yang beribu-ribu itu. Karakter is not built overnight. Tidak bisa dibangun dalam sehari semalam. Karakter dibangun oleh proses yang panjang sehingga karakter terbentuk searah dengan kehidupan yang telah dijalaninya. Semacam itu. Kemudian perlu diketahui oleh saudara-saudaraku mahasiswa yang budiman, pembentukan karakter itu sebuah proses. Seperti tahapan fisis, ketika kita melihat ibu kita yang sedang merebus air dari 0 derajat hingga 100 derajat. Jadi pembentukan karakter bukan instan tetapi sebuah proses. Saudara mahasiswa yang budiman, yang penuh dengan harapan ke depan, bahwa ada seorang orang yang mengatakan bahwa sesuatu itu akan menjadi bagus karena dibentuk secara continuously improve. Itu sebuah kata kaizen. Kaizen mengatakan bahwa perbaikan itu dilakukan secara terus-menerus, bukan berhenti atau instan. Demikian. Kaizen adalah change for good. Jadi perubahan untuk menuju yang lebih baik, menuju kebaikan. Itulah kaizen. Kemudian kaizen juga linear dengan pemikiran bahwa segala sesuatu itu dibangun secara proses, alamiah, serta tahapan fisis. Dari good menuju better, kemudian menuju best. Jadi harus melewati itu semua. Tidak mungkin tidak melewati better tiba-tiba jadi best. Tidak mungkin berawal dari yang tidak baik menjadi langsung baik. Tentu ada suatu proses. Itulah kaizen. Seperti hanya dalam hal ini, dalam pembentukan karakter juga begitu. Tidak bisa tiba-tiba menjadi bagus, tapi melewati beberapa tahapan-tahapan tertentu. Saudara mahasiswa yang saya hormati, ini menurut Forsters bahwa ada pengayaan hati, heart, ada pengayaan dengan skill, hand kita, dan kepala kita, head, dan pengayaan health. Healthy, termasuk healthy in ambition, memiliki ambisi-ambisi yang sehat. Dan head dan hand, heart, hatinya menyatu dalam suatu keutuhan. Jadilah seorang orang yang memiliki karakter yang holistik, tapi bukan karakter yang atomistik. Hanya hatinya, tetapi rasionya tidak bagus.
hatinya bagus, pikirannya bagus, tetapi secara keseluruhan tidak healthy, itu juga tidak bagus juga. Oleh karenanya, pendidikan karakter adalah membangun seutuhnya, manusia seutuhnya. Saudara mahasiswa yang berbahagia, ada model pendidikan yang mengatakan demikian, agar orang menjadi baik itu disterilkan dari tindakan-tindakan yang jelek. Kemudian dijaga supaya tidak ke arah yang tidak bagus, tidak out of control, maka dalam kontrol itulah mereka disterilkan dari gangguan-gangguan atau mereduce gangguan-gangguan. Kemudian imunisasi, mereka diimunkan dari gangguan-gangguan itu karena dia memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas dan rasionalismenya tinggi di dalam melihat apa yang dilakukan. Itulah yang disebut dengan steril and imunisasi. Jadi saudara sekarang ini adalah disterilkan, jangan sampai mempunyai pikiran-pikiran yang tidak bagus terhadap dirinya, terhadap saudaranya, kawan-kawan kita, terhadap kampus kita, dan juga terhadap negaranya. Kemudian agar memiliki imun, jadi punya daya tahan terhadap godaan-godaan yang tidak semestinya. Nah, jika karakter itu baik, jika karakter mahasiswa itu luar biasa, maka mahasiswa itu akan cinta terhadap tanah airnya. Pro patria. Jadilah seorang orang patriotisme yang tinggi. Patriotik dan patriotismenya akan luar biasa. Kemudian kalau sudah cinta terhadap air, tanah airnya maksudnya, maka dia akan melakukan bela negara. Jadi tidak mungkin tanpa rasa cinta langsung bela negara. Cinta itu akan terbangun, kemudian mereka akan rela berkorban dalam negaranya. Itulah yang disebut dengan bela negara. Ingat bahwa bela negara tidak selalu mengangkat senjata, tetapi cinta terhadap meyakini kebenaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian perilaku disiplin di dalam belajarnya, kemudian juga menyumbangkan kata hati yang baik kepada bangsanya, itu termasuk bela negara. Saudara mahasiswa yang budiman, bahwa di dunia itu semuanya punya karakter anak muda di dunia yang pada umumnya. Dia ingin membela negaranya, itu pasti. Jadi di dunia ini ada namanya decorum is pro patria mori. Harum dan mulia mati demi tanah airnya. Itu anak muda di dunia semacam itu. Jadi ini ada gambaran-gambaran yang tentunya akan kita kuatkan bahwa kita juga memiliki karakter yang semacam itu sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana akan cinta terhadap tanah airnya? Bagaimana akan rela berkorban untuk tanah airnya kalau kita tidak kenali dan cintai Indonesia? Nah, untuk mengenali itu sekarang saya cuplikan dari pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dari filsuf-filsuf yang dulu. Bagaimana filsuf sudah mengenali Indonesia. Indonesia itu kaya raya dan sangat luar biasa. Nah, inilah yang harus dikenali. Kita akan melihat apa kata filsuf-filsuf dan para ahli-ahli yang telah menggambarkan bahwa Atlantis itu sebetulnya adalah Indonesia. Ingat bahwa Plato seorang filsuf yang tidak berbohong di dalam membuat suatu dialog-dialognya yang kita lihat sebagai dialog Timaeus dan Critias. Dialog itu pernah dilakukan semacam kalau kita sebut sebagai tataran di dalam adu pikiran atau gymnasium rasio. Jadi dia senam pikir ya ketika itu antara Socrates dan Hippocrates, bercerita tentang Atlantis, bahwa di sana ada sebuah tatanan komunitas yang berbudaya dengan memiliki sebuah kekayaan alam dari emas, tembaga, perak dan sebagainya, serta memiliki flora dan fauna yang bagus. Itu adalah pikiran-pikiran yang ketika itu bergempang. Ternyata setelah dilakukan terus-menerus dengan ciri-ciri yang ada, Indonesia lah Atlantis itu. Juga seperti yang dikatakan oleh Stephen Oppenheimer,
dalam bukunya Eden in the East, ada benua yang hilang, surga yang hilang. Ternyata itu bercirikan sama dan sebangun dengan ciri-ciri Indonesia. Itu yang ditulis mereka. Ada benua yang tenggelam di Asia Tenggara ketika terjadi sebuah ledakan yang luar biasa akhirnya menenggelamkan. Dan itu ternyata ciri-ciri itu ada di Indonesia yang tercinta ini. Juga Profesor Alcio Santos, seorang geolog dan seorang fisikawan nuklir dari Brazil itu, mereka menulis The Lost Continent Final Evolved. Sekarang benua itu ditemukan dengan ciri-cirinya, ya Indonesia itu. Sayang beliau tidak berumur panjang dan menghadap keharibaan Tuhan. Sebenarnya kalau beliau masih hidup, ya bisa kita akan mengkorek atau melihat secara dalam apa pikiran beliau ketika itu, mengapa Indonesia dikatakan sebagai Atlantis. Saudara yang berbahagia, berarti Indonesia adalah negara yang luar biasa. Itulah yang harus kita cintai dan harus kita berikan kontribusi yang baik terhadap negeri ini dengan kekayaan alamnya dan sebagainya. Oleh karenanya nanti akan saya adakan dialog-dialog yang lebih serius kepada saudara-saudara sekalian, sehingga akan mengenapi pikiran-pikiran kita dari buku-buku yang telah kita baca. Akhirnya dari kebanggaan-kebanggaan itu bahwa negara kita adalah surga yang hilang yang ditemukan, tentu salah kalau kita tidak bela negara. Saya anjurkan kepada mahasiswa sekalian, bela negaramu. Kalau dikaitkan dengan Indonesia Emas tahun 2045 nanti, ada beberapa ancangan yang ini kita harus masuk di dalamnya sebagai kerangka untuk bisa bela negara. Kita akan memasuki pikiran-pikiran itu dan kontribusi apa yang seharusnya dan cocok akan kita lakukan. Antara lain adalah demokrasi Indonesia. Indonesia negara yang demokrasi kita lihat. Kemudian juga supremasi hukum harus kita bangun dan kita masuki pikiran-pikiran itu dalam bela negara. Kemudian kita harus terjun di dunia pendidikan, bagaimana emansipasi pendidikan, mengangkat rakyat banyak, bangsa kita yang berada di titik terdepan pulau, titik terluar pulau, saya cenderung titik terdepan karena mereka masalah di depan, yang nanti emansipasi pendidikan itu masuk di sana dan kita punya kontribusi bagaimana pendidikan bangsa kita harus menyentuh hingga ke sana. Kemudian akses layanan kesehatan tentunya juga kita pikirkan bagaimana bangsa ini di tahun 2045 memiliki sebuah kesehatan yang sangat luar biasa sehingga memiliki lifetime dan umur panjang bangsa kita. Kemudian menjadikan juga bangsa entrepreneur. Bukankah bangsa Indonesia memiliki kepandaian itu? Sangat luar biasa. Dan tentunya kita negara yang kita sebut dengan archipelago state, negara kepulauan. Oleh karenanya kekuatan maritim di dunia harus dijadikan titik tolak di dalam kita bela negara. Oleh karenanya kita berkontribusi di mana nanti menjadikan kekuatan maritim dunia. Dan terakhir tentunya adalah sebagai wujud dari 1, 2, 3, 4, 5 yang terdepan itu akhirnya ada mengarah kepada bagaimana mengurangi kemiskinan itu. Saudara-saudara yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih perhatiannya. Nanti kita lanjutkan dialog dan mudah-mudahan kita bisa bertemu. Dan apa yang saya sampaikan ini saya YouTube-kan dan kemudian nanti bisa didialogkan pada minggu depan, tepatnya hari Sabtu tanggal 5 jam 10-an nanti kita akan jumpa. Terima kasih perhatiannya dan semangat pagi.